Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwananda Iskandar Tani dari kelas F Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membahas mengenai rekonsiliasi koreksi fiskal. Nah, untuk soal pertama, apa perbedaan koreksi fiskal positif dan negatif, dan berikan contohnya. Untuk pengertian koreksi fiskal, yang pertama koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fiskal atau pengurangan rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Untuk koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau bertambahnya rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial. Untuk contoh koreksi fiskal positif menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang kelima, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berikutnya, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Yang ketujuh, biaya PPh. Yang kedelapan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kesembilan, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang terakhir, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang berikutnya, contoh koreksi fiskal negatif. Pertama, penghasilan hadiah atau undian, penghasilan transaksi saham, penghasilan transaksi pengalihan harta, penghasilan dari bunga, deposito, dan tabungan, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Untuk soal selanjutnya, perbedaan beda tetap dan beda waktu, dan berikan contohnya. Pengertian beda tetap, yaitu perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Artinya, secara keseluruhan, beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda dengan waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi. Yang berikutnya, beda waktu. Perbedaan yang terjadi karena aturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan penghitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Artinya, adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi atau laba sebelum pajak yang berbeda secara tetap dengan laba rugi menurut fiskal. Contoh, untuk beda tetap, yang pertama hibah yang tidak memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf A, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan yang kedua, penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Contoh dari beda waktu, yang pertama selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, penyisihan kerugian piutang, penyisihan kerugian persediaan, dan penyisihan pesangon. Untuk soal selanjutnya, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Nah, jawabannya tidak perlu membuat pembukuan ganda. Upaya meminimalkan persepsi negatif atas perbedaan laba menurut PSAK dan fiskal dapat dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan tunggal untuk semua kepentingan. Dalam laporan keuangan tunggal tersebut tercantum satu jenis laba mewakili laba komersial dan laba fiskal. Dengan demikian, persepsi negatif tentang adanya kecurangan akuntansi dalam pelaporan keuangan dapat diminimalkan. Selanjutnya masuk ke contoh soal.
Nah, untuk contoh soal yang tadi sudah dibuatkan dalam tabel rekonsiliasi fiskal tahun 2009 yang terdiri dari keterangan, terus pencatatan menurut akuntansi, koreksi fiskal positif negatif, pencatatan menurut fiskal atau perpajakan, dan keterangan undang-undang. Untuk yang pertama diketahui, penjualan termasuk penjualan ke instansi. Nah, menurut pencatatan akuntansi, penjualan dicatat sebesar 1.250.000. Karena penjualan diakui oleh perpajakan, maka pencatatan menurut fiskal atau perpajakan juga sama, sebesar 1.250.000. Untuk persediaan awal 1 Januari dicatat menurut akuntansi sebesar 200.000, dan menurut fiskal juga sama sebesar 200.000. Untuk pembelian sebesar 1 juta menurut akuntansi, dan menurut fiskal juga sama sebesar 1 juta. Untuk persediaan 31 Desember atau persediaan akhir, nah dicatat oleh akuntansi sebesar 720.000 dan menurut fiskal sebesar 720.000. Untuk menghitung HPP-nya, yaitu persediaan ditambah dengan pembelian dikurang dengan persediaan akhir. 2 juta ditambah dengan 1 juta kurang 720.000. Hasilnya 480.000. Pencatatan di fiskal juga sama, sebesar 480.000. Selanjutnya mencari total penghasilan bruto usaha. Untuk total penghasilan bruto usaha didapat dari penjualan 1.250.000 dikurangi dengan HPP 480.000. Hasilnya sebesar 770.000 menurut akuntansi dan menurut perpajakan sebesar 770.000. Selanjutnya yang diketahui adalah beban usaha operasional. Yang pertama beban gaji. Beban gaji dicatat menurut akuntansi sebesar 55.000. Karena beban gaji diakui oleh perpajakan sebagai beban, maka tidak dilakukan koreksi, maka dicatat dalam perpajakan sebesar 55.000. Yang berikutnya tunjangan transport karyawan. Dicatat menurut akuntansi sebesar 45 juta. Dan menurut fiskal sebesar 45 juta karena tunjangan transport karyawan tidak diakui sebagai karena tunjangan transport karyawan diakui sebagai beban oleh perpajakan. Selanjutnya beban makan kantor dicatat menurut akuntansi sebesar 6 juta atau 6.000 dan menurut fiskal sebesar 6.000. Beban pengobatan ditanggung perusahaan. Pencatatan menurut akuntansi sebesar 20.000. Di sini dilakukan koreksi fiskal positif karena beban pengobatan ditanggung perusahaan itu tidak diakui sebagai beban oleh perpajakan. Menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH itu masuk di koreksi fiskal positif. Jadi pencatatan menurut fiskalnya sebesar 0 karena telah dilakukan penghapusan beban. Yang berikutnya beban training karyawan dicatat menurut akuntansi sebesar 15.000 dan dicatat menurut fiskal juga sebesar 15.000. Yang berikutnya beban seragam satpam dicatat menurut akuntansi sebesar 12.000 dan menurut fiskal juga sebesar 12.000. Yang berikutnya beban sanksi administrasi pajak. Untuk beban sanksi administrasi pajak menurut akuntansi sebesar 10.000 dan karena dia tidak diakui sebagai beban menurut perpajakan, maka dilakukan koreksi fiskal positif berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi pencatatan menurut fiskal sebesar 0. Yang berikutnya beban bunga pinjaman sebesar 7.000 menurut akuntansi dan 7.000 menurut fiskal. Selanjutnya cadangan penghapusan piutang. Cadangan penghapusan piutang dicatat menurut akuntansi sebesar 5.000 karena perpajakan tidak mengakui cadangan penghapusan piutang, maka dilakukan koreksi fiskal positif berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi pencatatan di fiskal itu sebesar 0 karena terjadi pengurangan antara akuntansi dan koreksi fiskal positif. Yang berikutnya beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif. Menurut akuntansi sebesar 10.000
Dan karena tidak diakui sebagai beban oleh perpajakan, maka dilakukan koreksi fiskal positif menurut SE 27 atau PJ 22/1986. Jadi pencatatan di fiskal atau perpajakan sebesar 0. Berikutnya beban listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon menurut akuntansi sebesar 24.000 dan diakui sebagai beban oleh perpajakan sebesar 24.000. Maka pencatatan menurut perpajakan atau fiskal juga sama sebesar 24.000. Yang berikutnya PBB dan bea materai. Diakui menurut PBB dan bea materai menurut akuntansi 3.000 dan menurut fiskal juga 3.000 karena dia diakui oleh perpajakan. Yang berikutnya penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap di sini pencatatan menurut akuntansi sebesar 40.000 dan dilakukan koreksi positif sebesar 5.000 dan pencatatan menurut perpajakan atau fiskal sebesar 35.000 menurut pasal 11 Undang-Undang PPH. Kenapa menurut fiskal sebesar 35.000 dan kenapa koreksi fiskalnya sebesar 5.000? Karena ada pemberitahuan tambahan karena bangunan permanen dan yang harga belinya 400.000 dan bangunan untuk kelompok 1 harga belinya sebesar 60 juta. Nah, untuk bangunan permanen ini umur ekonomisnya selama 20 tahun. Karena harga belinya 400 juta, maka 400 juta dibahagi dengan 20 tahun sama dengan 20 juta per tahun. Sedangkan untuk jenis aset kelompok 1, umur ekonomisnya selama 4 tahun. Karena menggunakan metode garis lurus, maka 60 juta harga beli dibahagi dengan 4 tahun, artinya 15 juta per tahun. Untuk total penyusutannya, yaitu penyusutan bangunan permanen sebesar 20 juta, ditambah dengan penyusutan untuk jenis aset kelompok 1 sebesar 15 juta, sama dengan 35 juta. Jadi pencatatan yang dicatat menurut perpajakan itu sebesar 35 juta, selisihnya 5.000. Selanjutnya, premi asuransi kebakaran pabrik. Premi asuransi kebakaran pabrik dicatat menurut akuntansi sebesar 10.000 dan diakui sebagai beban sebagai premi asuransi kebakaran pabrik oleh perpajakan sebesar 10.000. Berikutnya bantuan untuk panitia HUT RI. Itu dicatat oleh akuntansi sebesar 5.000. Dan karena tidak diakui sebagai beban, maka dilakukan koreksi positif sebesar 5.000 atau penghilangan beban, jadi dicatat dalam perpajakan sebesar 0 menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Begitu juga dengan sumbangan ke Panti Asuhan Amelia, ini tidak diakui sebagai beban oleh perpajakan, maka untuk laporan fiskal atau perpajakannya itu sebesar 0 menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Untuk total beban usaha itu adalah jumlah dari beban-beban operasional sebesar 275.000 menurut akuntansi dan sebesar 212.000 menurut perpajakan atau fiskal. Untuk penghasilan neto dari usaha yaitu total penghasilan usaha bruto dikurangi dengan total beban usaha sama dengan 495.000. Sedangkan untuk pencatatan menurut perpajakan sebesar 558.000. Nah, di sini ada keterangan penghasilan dari luar usaha. Penghasilan dari luar usaha yang pertama sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera setelah dipotong PPH. Nah, di sini ada keterangan setelah dipotong PPH sebesar 9 juta atau 9.800. 9.800 ini didapat dari hasil potong PPH. Nah, sedangkan yang akan ditaruh di laporan keuangan fiskal itu sewa yang sebelum dipotong. Artinya, sewa yang sebelum dipotong PPH itu sebesar 10.000 dan mendapatkan potongan sebesar 2%
atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta. Jadi didapat potongan 2%, hasilnya 9.800 menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang kemudian keuntungan selisih kurs. Keuntungan selisih kurs menurut pencatatan akuntansi sebesar 5.000 dan menurut pencatatan fiskal sebesar 5.000. Berikutnya penerimaan kembali PBB yang dibebankan, itu sebesar 5.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal juga sama sebesar 5.000. Berikutnya jasa giro pada Bank Semesta, itu sebesar 2.000. Nah, di sini dilakukan koreksi negatif. Karena apa negatif? Karena pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, untuk penghasilan jasa giro atau penghasilan lainnya itu masuk pada koreksi fiskal negatif sebesar 2.000. Yang berikutnya penghasilan bunga deposito sebesar 1.000 dan masuk koreksi fiskal negatif sebesar 1.000 menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang terakhir laba neto penjualan dari Malaysia menurut koreksi akuntansi sebesar 200.000 dan menurut fiskal sebesar 200.000. Nah, untuk total penghasilan luar usaha menurut akuntansi sebesar 222.800 dan menurut fiskal sebesar 220.000. Untuk laba neto sebelum pajak itu dicari penghasilan neto dari usaha ditambah dengan total penghasilan dari luar usaha. Untuk akuntansi sebesar 717.800 dan untuk perpajakan sebesar 778.000. Jadi, hasil dari penghasilan kena pajak PT Berkah itu sebesar Rp778.000. Nah, sekian penjelasan materi mengenai fiskal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.